Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru formasi tahun 2023 perihal selamat untuk P2 dan P3 akhirnya pengolahan nilai berdasarkan Kepmenpan RB nomor 649. Kenapa admin mengatakan selamat untuk P2 P3? Karena akhirnya yang ditunggu-tunggu terkait penentu kelulusan itu berdasarkan Kepmenpan RB 649. Nah, di Kepmenpan RB nomor 649 itu sangat-sangat pro terhadap guru honorer yang sudah mengabdi lama. Terlepas dari P1 ya yang masuk dalam pelamar prioritas, yaitu P2 dan P3. Di Kepmenpan RB nomor 649, P2 dan P3 itu menempati posisi kedua dan posisi ketiga yang menjadi prioritas untuk penempatan di seleksi P3K Guru 2023, dan itu sudah difinalkan langsung oleh Menpan RB teman-teman ya. Jadi pedoman utama untuk pengolahan nilai itu berdasarkan Kepmenpan RB nomor 649. Selamat ya untuk teman-teman guru sekalian ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi semangat kita ya. Mudah-mudahan guru honorer yang sudah mengabdi lama baik itu P1, P2, P3 itu bisa menjadi ASN. Kalaupun misalkan ada yang belum terjaring nantinya, mudah-mudahan di P3K 2024 itu juga bisa lulus teman-teman ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini teman-teman ya, di sini aturan resminya dari Kemenpan ya. Ini dia sini teman-teman ya. Di samping merujuk pada ketentuan teknis yang diatur dalam Kepmenpan RB nomor 648 teman-teman ya, tahun 2023 tentang mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional tahun anggaran 2023 dan keputusan Menpan RB nomor 649 tahun 2023 tentang mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun anggaran 2023. Jelas sekali di sini dikatakan ya, keputusan Menpan RB nomor 649 tahun 2023 yang mana di Kepmenpan RB nomor 649 itu sangat memprioritaskan P2 dan P3. Jelas sekali di sini dikatakan teman-teman ya. Nah, di sini kita bisa cek ya. Di sini di bagian sini pengisian pengisian jabatan ya, pengisian kebutuhan khusus secara berurutan diberlakukan bagi yang pertama peserta ex honorer K2 yang berperingkat terbaik teman-teman, kemudian peserta tenaga non ASN yang berperingkat terbaik. Artinya P2 dulu baru P3, setelah itu baru P4. Tentunya ini memperbesar peluang lulus. Contoh kita ambil contoh misalkan anggaplah di instansi A ada dua formasi guru kelas, kemudian pelamarnya ada tiga, yaitu ada P2, P3, P4. Nah, yang paling tinggi nilainya sebenarnya di sini, adalah P4 teman-teman. Yang paling rendah nilainya adalah P2 ya, kemudian P3. Apakah P4 yang mengisi formasi? Ternyata bukan. Meskipun P4 ini memiliki serdik sekalipun, P4 ini tidak bisa diangkat kalau misalkan formasi tersisa dua, karena otomatis itu akan didasarkan pada aturan Kepmenpan RB terkait dengan pengolahan nilai akhir, yang mana P2 dan P3 sekalipun nilainya kecil itu menang urutan kategori, sehingga P2 dulu yang mengisi formasi, setelah itu P3 selama ijazah serdiknya linear dengan formasi yang ada di instansi A. Seperti itu aturannya ya. Jadi kalau ada sisa formasi barulah diakomodir untuk pelamar umum pastinya teman-teman ya. Makanya kami katakan sungguh beruntung ya P2 P3 kalau misalkan ternyata untuk pengolahan nilai akhir itu didasarkan pada Kepmenpan RB nomor 649. Artinya tidak ada perubahan berarti. Secara otomatis guru honorer negeri baik P1, P2, P3 itu menjadi prioritas, dan tentunya P4 juga punya peluang teman-teman. Cuman kita harus realistis. Kalau berdasarkan urutan kategori, maka yang diprioritaskan penempatan dulu adalah P1, setelah itu P2, dan setelah itu adalah pelamar
prioritas 3, dan terakhir adalah pelamar umum teman-teman ya. Oke, jelas sekali teman-teman. Honor K2, kemudian guru non ASN sekolah negeri, guru non ASN di sekolah negeri, berarti ini adalah P3, lulusan pendidikan profesi guru, kemudian guru di swasta. Nah, seperti itu kira-kira ya, itu yang harus teman-teman pahami. Kabar baik tambahan lainnya yang mana untuk P2 dan P3 yang selama ini bertanya-tanya bagaimana dengan afirmasi cerdik. Di sini di poin ke-7 info dari Menpan RB juga sudah menjawab teman-teman. Bagi pelamar ya, di sini dikatakan ya, saya mulai baca dari sini. Bagi pelamar pada seleksi P3K guru yang melamar pada kebutuhan khusus ya, kebutuhan khusus berarti untuk P2 dan P3, berarti untuk P2 dan juga P3 teman-teman ya. Kebutuhan khusus berarti untuk P2 dan P3 maupun kebutuhan umum yang memiliki cerdik dengan jabatan yang dilamar dan terdaftar dalam pangkalan data Kemdikbudristek saat melamar kebutuhan jabatan fungsional guru itu mendapatkan teman-teman ya, mendapatkan nilai sebesar 100% teman, dari nilai kumulatif paling tinggi kompetensi teknis. Jadi sudah fix ya, P2 P3 kalau punya cerdik itu cerdiknya diakui, berarti memperbesar peluang lulus menjadi ASN P3K guru teman-teman ya. Mantap jiwa ya. Kemudian di sini kita perhatikan untuk aturannya, ini ada di Menpan RB atau keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 649 tahun 2023 tentang mekanisme ya, tentang mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun anggaran 2023. Wow, jelas sekali ya. Kita coba cari di sini ketentuannya. Nah, ini dia. Untuk di diktum kedua memang sudah dikatakan bahwa kriteria pelamar pada kebutuhan khusus itu adalah yang pertama, pelamar prioritas. Teman-teman harus tahu siapa ini pelamar prioritas. Ini yang nomor 1 diprioritaskan, yaitu P1 ya. Kemudian pelamar kemudian P2 ya, ada P2, kemudian P3. Nah, jadi P1 urutan pertama, P2 urutan kedua, dan P3 urutan ketiga teman-teman. Nanti P4 setelah itu. Nah, kemudian di sini dikatakan juga bahwa di diktum ke-12 dikatakan pelamaran lowongan kebutuhan P3K jabatan fungsional guru tahun anggaran 2023 itu didahulukan secara berurutan bagi pelamar prioritas seperti P1, kemudian XTHK2, kemudian guru non ASN di sekolah negeri, dan pelamar umum ya. Kemudian terakhir di sini teman-teman ya, kita coba cek di sini kabar baiknya lagi untuk penentuan kelulusan Bapak Ibu. Ini di diktum ke-31 dan diktum ke-32. Ini untuk P2 dan P3 di diktum 31. Di sini dikatakan pelamar pada kebutuhan khusus dinyatakan lulus seleksi jika berperingkat terbaik pada lowongan kebutuhan jabatan dilamar. Berarti untuk P2 dan P3 itu tidak dibebankan nilai ambang batas. Jadi begitu misalkan formasi linier lebih banyak daripada jumlah pelamar P2 P3, maka otomatis teman-teman P2 dan P3 itu bisa lulus 100% menjadi ASN P3K. Sedangkan pelamar pada kebutuhan umum dinyatakan lulus seleksi jika memenuhi nilai ambang batas dan berperingkat terbaik pada lowongan jabatan yang dilamar. Seperti itu kira-kira teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.